dalam diri atau dalam hidup atau dalam hati manusia ada sebuah ruang hampa dikatakan yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali Tuhan dikatakan. Hanya Tuhan yang bisa mengisi ruang itu. Shalom saudara, satu kali sepasang suami istri datang bincang-bincang sama saya. Mereka adalah karyawan dari perusahaan-perusahaan multinasional dikatakan. Ya, mereka punya posisi bagus, mereka punya gaji besar. Namun banyaknya uang itu tidak bisa memuaskan mereka. Ada kalanya katanya kalau mereka setelah bekerja, setelah gajian, mereka pergi ke night club, mereka clubbing, mereka pesta sama teman-teman. Tapi katanya setelah melakukan aktivitas ada merasa kosong di hati mereka. Ada merasa kosong dan mereka hidup dikejar-kejar. Mereka dikejar target, mereka dikejar tugas, mereka ditekan oleh perusahaan untuk angka-angka tertentu, untuk target-target tertentu, sehingga mereka stres juga, tertekan juga. Jadi ada dua masalah. Pertama ada kehampaan, lalu kedua ada tekanan yang mereka alami. Dan akhirnya pada satu titik dikatakan mereka akhirnya merenung berdua. Mereka berpikir mereka cari apa sih di muka bumi? Mereka sebenarnya butuh apa sih? Dan ketika mereka tiba pada titik itu, akhirnya mereka sepakat suami istri untuk datang beribadah. Mereka cari tempat beribadah, mereka mulai beribadah. Mereka mulai beribadah sebulan sekali, mereka naikkan temponya 2 minggu sekali, lalu mereka mulai seminggu sekali. Dan katanya setelah mereka berjalan 6 bulan beribadah katanya, mereka merasakan ketenangan. Mereka merasakan kepuasan, sekalipun dikatakan masih ada kerjaan, masih ada masalah, masih ada tekanan di perusahaan, tapi mereka lebih bisa menjalani kehidupan, ritme kehidupan dengan pergumulannya. Katanya, Pak, setelah kami ibadah dekat dengan Tuhan, ada kepuasan, Pak, ada ketenangan, ada kedamaian, meskipun menjalani hidup penuh dengan tantangan. Hidup itu lebih bisa kami nikmati daripada kami dulu tidak datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada seorang pakar matematika dan dia juga ahli fisika dari Prancis bernama Blaise Pascal. Blaise Pascal pernah mengatakan, Bapak Ibu, bahwa dalam diri manusia dikatakan, dalam hidup manusia ada ruang hampa yang tidak bisa diisi apapun kecuali Tuhan. Sekali lagi, dalam diri atau dalam hidup atau dalam hati manusia ada sebuah ruang hampa dikatakan yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali Tuhan dikatakan. Hanya Tuhan yang bisa mengisi ruang itu. Uang nggak bisa, keberhasilan nggak bisa, nama besar tidak bisa, kesuksesan tidak bisa, ketenaran tidak bisa. Ruang itu hanya bisa diisi oleh Tuhan sendiri. Dan rupanya hal itu telah lama ditulis oleh pemazmur. Pemazmur katakan demikian, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tak ada yang kuingini di bumi. Wow, luar biasa. Dikatakan selain engkau tak ada yang kuingini di bumi. Nggak usah munafik Bapak Ibu. Kita banyak keinginan di muka bumi. Kita banyak keperluan, kita banyak kerinduan, kita banyak cita-cita, kita banyak target-target. Namun belajarlah dari pemazmur, dari semua yang kau ingini, dari semua yang kau butuhkan, dari semua yang kau dambakan. Ingat satu hal, ada satu pribadi yang lebih daripada semua, yaitu Tuhan itu sendiri. Tuhan adalah satu-satunya pribadi yang nomor satu, yang paling utama, yang engkau butuhkan dalam hidup, yang dengannya engkau dapat menjalani hidup dengan tenang, dengan sejahtera, dengan lebih stabil ketika engkau menjalani kehidupan saudara. Bagi Bapak Ibu Saudara, perhatikan nih, bagi Bapak Ibu Saudara, pribadi-pribadi yang saya hormati, kalau dalam hidup saudara-saudara bermain logika, saudara katakan, saya nggak percaya Tuhan. Ya, saya rasa nggak ada Tuhan. Bapak Ibu semua katakan, Tuhan tidak bisa dijangkau dengan pikiran saudara. Nggak bisa. Tuhan hanya bisa dijangkau dengan hati dan rohani dan iman saudara. Tuhan hanya bisa dijangkau dengan hati, dengan roh, dengan jiwa saudara. Ketika engkau pakai itu, maka engkau bisa merasakan Tuhan. Pikiran tidak bisa. Dan perhatikan, ada seorang profesor, ya, dia dari Amerika. Dia sudah menganalisa katanya, ketika orang-orang ateis katanya berada pada akhir hidup mereka, mereka ketakutan katanya. Jadi nggak ada orang ateis itu waktu mau mati tenang. Mereka ketakutan karena apa? Mereka rupanya sadar di akhir bahwa ada Tuhan yang akan menghakimi mereka.
Buat saudara yang kedua yang sudah mulai mundur pada Tuhan, saya mau katakan, tidak ada kenyamanan, tidak ada sentosa, tidak ada kedamaian dengan cara saudara mundur daripada Tuhan. Gak ada, Bapak Ibu. Malah hidup kita semakin susah, hidup semakin berat. Sekalipun saudara bermasalah, sekalipun saudara punya pergumulan, tapi Anda masih menjadi orang yang beruntung, orang yang diberkati kalau saudara masih bersama dengan Tuhan. Bagi saudara yang sudah setia pada Tuhan, saya mau katakan, sabaslah buat saudara. Tetap menjalani hidup dengan tetap berpegang pada Tuhan. Karena Tuhanlah yang bisa memenuhi kita, memuaskan kita, dan pasti memberkati kita. Kiranya renungan ini berkati saudara. Tuhan berkati.